Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini akan kita kaji dan pahami bersama-sama bagaimana Allah itu memberikan konsep cara agar kita sebagai makhluk yang diciptakan, yang berwujud manusia ini bisa bahagia, karena selama ini cara pandang seseorang dalam memahami kebahagiaan itu selalu pada tujuan ataupun pada titik kesenangan yang mana materi sebagai titik tujuan daripada kebahagiaan itu. Allah memberikan jaminan sesuai dengan ayat yang difirmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad fina, bersamaku, maka aku akan memberikan petunjuk atas jalannya. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berjihad mencari keridhaan Allah, bukan mencari penilaian makhluk agar dianggap ini, dianggap itu, berharap dinilai ini, dinilai itu oleh makhluk. Yang dimaksud berjihad bersama Allah, maksudnya hanya tertuju, fokus pada Allah. Maka seseorang ini ataupun orang-orang tersebut akan diberikan petunjuk
langsung petunjuk dari jalan Allah, bukan jalan selain Allah, yaitu makhluk. Yen Gusti Allah wis mbukakake dalane, yen Gusti Allah wis nuduhake dalane, bisa tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang akan bisa mencegah, tidak ada yang akan bisa menghalangi, tidak ada yang akan bisa merobohkan, tidak ada yang akan bisa menutup jalan yang diberikan oleh Allah itu. Tapi roto-roto gak gelem, wangelan titik ae wis mundur. Wa innallaha lama'al muhsinin, lan setemene Gusti Allah iku bareng-bareng karo wong sing bagus. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ini adalah orang yang telah bisa sampai pada makom ihsan, sudah sampai rasa. Maka orang yang sudah sampai makom ihsan disebut muhsin. Sebelum sampai makom ihsan adalah makom iman, dan orang yang beriman percaya disebut mukmin. Dan sebelumnya orang-orang muslim, yaitu yang telah Islam. Jadi kita itu melakukan apapun amal ibadah syariat atas dohir kita yang diatur oleh hukum syariat Islam, menjauhi larangan dan menjalankan perintah Allah, maka itu disebut muslim. Islam tapi belum muslim. Agamane Islam tapi belum menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini belum muslim tapi beragama Islam sebagai identitas. Iki njobo yang di dalam hati kita itu ada iman. Maka orang yang menjalankan keimanan itu disebut mukmin. Muslim bisa tumbuh sebab dengan dasar mukmin. Mukmin bisa tumbuh wujud nyata dengan dasar muhsin. Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Inilah
yang bersama Allah di antaranya adalah orang-orang yang muhsin. Soko rasa iku wis bagus. Ini yang akan mendapatkan, salah satunya orang-orang ini yang akan mendapatkan kemenangan bersama pertolongan Allah. Apa maneh mlebu marang hakikat makrifat. Iku ujiane ya luwih gawedhi. Ujiannya lebih besar. Ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih banyak. Iku mang disadari. Yen gak wani nampa ujian, gak wani nerima ujian, yo aja wani-wani munggah kelas. Yo wis ndhebrok nduk kono wae sampai tuwek. Tidak ada orang yang besar itu tanpa mengalami batu ujian. Ujiannya juga besar. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu disertai dengan niat. Dan segala sesuatu itu akan didapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Yen niate tenanan, yo bakal oleh tenanan. Yen niate separo-separo, yo oleh separo. Yen niate gawe luwes tok, gawe pantes, ya oleh mung iku tok. Karena niat itulah yang menjadi sambungnya rasa ruh terhadap Allah. Rasa sadar akan satu hajat yang disandarkan pada Allah. Iki lho niat. Mula apabila ini ayat ini setelah kita baca, setelah kita fahami, kita rasakan, dan kita praktekkan dengan rasa itu, dengan menghadirkan Allah di dalam rasa, nanti panjenengan akan bisa membuktikan kalau Allah itu senang memberi. Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Maka dalam satu makalah ada dawuh, sebagian tanda-tanda orang yang jauh dari Allah, walaupun ia ahli ibadah, ahli taat, tapi jauh dari Allah. Salah satunya adalah tanda-tandanya ketika
ketika bangun tidur pagi-pagi, seseorang itu khawatir akan rezekinya. Ini orang-orang yang jauh dari Allah. Yo ahli ibadah. Tapi iki adoh saka Gusti Allah. Koyo-koyo gak yakin yen Gusti Allah iku paring rezeki, paring jaminan. Berarti apa? Keyakinannya itu tipis. Imane jik ngewatiri. Ini belum masuk ranah batin, ibadahnya masih di ranah dohir. Itu jaminan dari Allah yen percaya. Mula kadang punten nuwun sewu, mohon maaf yen kula didatangi pegawai sensus umpama kula yo bingung oleh jawab. Penghasilannya berapa Pak Kiai? Lah kula ajeng nerangno napa? Kerja yo mboten. Lah kok iso urip? Nah, itulah data dan kenyataan. Umpama ngomong sak wulan 1 juta penghasilannya ya ora percaya. Umpama ngomong 10 yuta ya ora percaya. Umpama ngomong gak ono penghasilan belas ya tambah gak percaya. Sebab tidak bisa didata. Inilah lanah dianahum subulana. Jalan khusus, pertolongan khusus, petunjuk khusus untuk orang-orang yang khusus yang mau mengikuti konsep Allah. Apa sing tenanan oleh merangi nafsumu sehingga nafsumu iku minggat, keakuan dirimu itu hancur sehingga yang berjalan itu keakuan Allah. Awakmu mung dadi panggonan Allah berbuat, dan Allah itu baik, Maha Pengasih. Lah dikei diparingi nikmat sakmono kae gak krasa, diparingi nikmat sebanyak-banyaknya oleh Allah, tapi kebanyakan manusia itu kufur. Akhirnya curiga terhadap Gusti Allah, seakan-akan Allah itu kalau tidak diminta tidak memberi. Kan ngoten. Lah saderenge kita niki wujud menungso, Gusti Allah sampun woro-woro sudah menyatakan aku iki lho Maha Pengasih. Masa gak percaya? Salat iya, zikir iya, ngaji iya. Apa wae ibadah sregep, tapi ngomong percaya iku ya percayane lambe. Sing kula maksud percaya sing dugi rasa percaya, rasa percaya, bahasanya seperti itu. Maka di makalah berikut
berikutnya ada satu keterangan Allah memberikan fasilitas berupa nikmat, tapi manusia itu bermaksiat dengan nikmat Allah. Ikulah ayo iso duwe dititipi moto, iso roh kayak maksiat, dititipi kuping iso krungu kanggo maksiat, dititipi lisan kanggo ngucap kanggo muring-muring kanggo mbujuki sak piturute. Iku lho menggunakan nikmat untuk maksiat. Dan barang siapa yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, iki yenis tutuk rasa kun fa yakun, masya gak adik nyangkem mujud iku. Iki lho. Terus dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Rabbi anzilni munzalam mubarakaw wa anta khairul munzilin. Ini kalau kita artikan dari pandang sudut syariat adalah doa. Robbi, duh pangeran kula, ya Tuhanku, anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku ke dalam tempat yang barokah, dan Engkau adalah pemberi sebaik-baiknya pemberi tempat. Iku lho manuto marang Gusti Allah. Cetone ngeten, ya Allah, tempatkanlah aku ke dalam tempat yang Engkau berkahi, karena Engkau ya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Masya ngontrak yen iku diberkahi penak-penak, bahagia. Masya nganut mertua yen iku diberkahi ya penak. Masya melarat yen diberkahi ya penak. Iki lho saestu. Dan doa ini ada hal yang mengarah pada kepasrahan. Mohon ditempatkan oleh Allah ke dalam tempat yang barokah. Apa barokah itu? Secara syariat ziyadatul khair, tambahnya kebaikan.
Dalam tasawuf, barokah itu adalah al-barokatu subutul khairi fi syai'in, tetapnya kebaikan di dalam sesuatu. Tetap sugih yo istiqomah, melarat yo istiqomah, ada masalah keluarga yo tetap istiqomah, usaha sedang menurun bangkrut yo istiqomah, ancene berkah. Tapi yen gak berkah, sugih dino-dino tukaran, tambah sugih kolo-kolo nyacak ganti gandengan iki penak kaya umpama lah iku. Jadi yen wis ngomong berkah Kang yo, iku iso dirasakno, sampai nggak mau dipindah dari tempat yang sangat membuat nyaman, tenang, bahagia secara rasa, bukan secara nafsu. Yen nafsu itu selalu menuntut yang lebih, dan ketika diberi lebih tambah kurang, dan tidak akan pernah ada cukupnya, tidak akan pernah ada selesainya, sibuk dengan urusan dan tidak bisa menikmati kebahagiaan. Iku lho, mula sing durung ndek omah yen iki diterapno wis penak-penak. Sing wis ndek omah iki diterapno ya penak. Sing gak ngepenaki iku atas pilihannya sendiri, bukan pilihan Allah, bukan menyerahkan kepada Allah. Iku loh, banyak bencana-bencana yang akan dihadapi kalau itu pilihan nafsunya. Nafsu itu selalu memaksakan kehendak. Mboten purun sabar, mboten purun trimo. Wa qala aidan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam segala urusan kami. Iki lho, melaku yen wis nganggo rasa, dua ayat ini kurang lebih ikut diterapno, wis awakmu menengo, gak usah dipikiri, lawong kari nampani, ojo koken, perencanaan atas dorongan syahwat ataupun nafsunya, sehingga menjadi tulul amal, berangan-angan panjang. Mohon kepada Allah diberikan rahmat dari sisi Allah,
kasih sayang kawelasan saking Gusti Allah. Ojo ngarep-ngarep diperhatikake makhluk. Ojo berharap disayang-sayang makhluk, bosen blenger. Lah iya lho makhluk lho. Sapiro setiane bojomu. Umpama ngabut. Ya makhluk itu. Ya nek bojomu oleh rahmat saka Allah. Ya melok kekal. Mula apa? Kita memandang kasih sayang pasangan kita itu karena memandang rahmat Allah. Ngoten niku, kebaikan Allah, perhatian Allah. Tapi yen wis salah pandang, mutlak kebaikan istri ataupun suami diluai blenger yen duwi entek. Beda ceritane. Ya beda. Kopi kuwi rada-rada telat. Rada telat ketambahan besengut, betutut umpama. Iku makhluk. Maka di ayat ini tanamkan berharap rahmat kepada Allah. Masih melarat oleh rahmat itu terbaik. Sugih oleh rahmat itu terbaik. Iku loh, harus disandarkan pada kasih sayang Allah. Mula apa? Ketika kita kaya, umpama ngapunten, iku kabeh iku ngajak seduluran. Lah iya, rokok gratis, mangan dibosi umpama, lain-lainnya difasilitasi. Mas yo gak ono sambunge nasab iku yo nyantol-nyantolno. Iku pernah iki ambek aku nek diurut-urut iku yo padha wae turunane Nabi Adam. Iku pernah ponaan, pernah mbah, pernah ipe sak piturute. Pancene wong sugih iku. Tapi yen wis melarat, nuwun sewu, setan yo lali. Apa meneh tangga kanca. Setan pura-pura lupa. Ngoten umpama. Wahayyi lana min amrina rosada, dan berharap kepada Allah disempurnakan petunjuk yang lurus. Kalau kita berjalan sendiri bengkak-bengkok, tapi anggite lurus, anggite bener, padahal bagi Allah bisa saja itu belum lurus. Maka mohon kepada Allah dalam setiap hal apapun itu, mohon disempurnakan jalan petunjuk, jalan yang lurus. Untuk apa? Dalam hal apa? Dalam segala urusan kami. Ya wong urip urusane kan oke. Urusane wong urip iku oke. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kono dicatat. Oke banget. Iki besi holone 4 meter, ketebalan sekian, jumlah sekian, harga sekian.
modal sekian, untung sekian, kebutuhan sekian cukup ora yo umpomo. Belum lagi yang di bidang lain, sawah iki pupuke sakmene, kongkon wong ngrumat ngramut sawah sakmene sak dina kali pirang wong iku rang sumaneke la iwake apa sak piturute urusane akeh. Mula aja kaget tambah tuwa iku urusane tambah akeh. Lah iya sing ijik Joko iku cik bujangan apa cik prawan ya mengurusi dhewe. Wis ndek bojo rabi urusane nambah. Ya kala-kala sing lanang pegel, sing wedok pegel, padha-padha pengen dipijet diumpama. Nah urusane beda maneh. Urusan dapur, urusan kebutuhan dan lain sebagainya. Duwe anak, ya tambah. Yo nek anake sitok, yen anake 24, ya dawa meneh akeh meneh. Duwe mantu, ya tambah maneh. Duwe putu, ya tambah maneh. Ing mongko umure tambah tuwa. Mula apa? Nyuwun dhateng Gusti Allah disempurnakan petunjuk yang lurus dari sisi Allah dan dalam segala urusan. Wa qala aidan wa illallahi turja'ul umur. Kembalikan segala urusan itu hanya kepada Allah. Iku yen sirahe kepengin gak ngelu enteng dadane gak sumpek iku ngono kuwi. Kembalikan kepada Allah. Ojo ngurus dhewe. Gak kuat lan gak iso. Dan di dalam makalah lain juga disebutkan mengenai betapa amal-amal kita itu yang kita susah payah mencari, menjalani, mengumpulkan amal-amal ibadah dalam bahasa syariat akan bisa roboh dalam satu nafas. Ini pandang sudut hakikat dan ini nyata. Saya gambarkan umpama setiap hari kita bekerja mengumpulkan uang, pegele gurung ilang, duwike wis entek. Ya ana menteri keuangan masalah itu. Lah iya sing lanang kerja dikekno sing wedok diolah. Lah pegele kan gurung ilang. Duwike wis entek. Iku ijik mending. Lah kala-kala gajian bayaran mung tanda tangan tok ya ono. Ini tidak memakai konsep Allah. Lah kepengin penak dhisik lah piye? Padahal inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. No iku penak dhisik yo kari nangise, kari susahe. Beda ambek wong sing gelem rekoso dhisik. Sabar, nrimo yo gurung iso duwe iki sabar. Lah
Nanti setelah bisa memiliki ataupun membeli yang diinginkan itu umpomo, begitu berhasil rasanya yo beda, senenge beda kan. Pengen tuku motor umpomo gak gelem sabar, ya wis memaksakan kehendak, nyenengno iku, nyenengno sak wulan rong wulan mariku ngeluh, tapi yen gelem sabar wis masuk setahun rong tahun tak sabari, umpomo 5 tahun 10 tahun tak sabari ngontel ya gak apa-apa, umpomo iso nrimo ngono enak kok akhi. Tapi kepengen penak di awal, akhirnya opo? Penderitaan, kesengsaraan. Niku umpomo. Yen mampu yo gak opo. Yen gak mampu, inilah betapa nafsu itu akan selalu mendorong kita untuk tergelincir jatuh pada kesengsaraan sampai tidak bisa menikmati kebahagiaan. Ini yang saya sampaikan tadi, dipahami, dirasakno. Ayate goleki dhewe kono iku. Sakwise ketemu diwaca, bacalah. Sakwise dibaca, pelajari artinya. Setelah mempelajari, memahami artinya, amalkan. Dengan apa? Dengan rasa yang pada titik kesimpulannya adalah tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti pilihan Tuhan. Kalau itu sudah diserahkan, maka kebahagiaannya itu akan kekal. Kekal. Kenapa dikatakan kekal? Karena yang merasakan kebahagiaan ataupun penderitaan itu jiwamu, bukan badanmu. Saiki ndek utang umpama, sing ngrasakno iku apa? Yo jiwamu yang terbebani, jiwamu yang tertekan. Yo awakmu mung obah saka rasamu iku. Lah jiwa itu ketika terbebas dari tekanan nafsu, maka penjara jiwa itu akan lepas, terbang. Iki sing dimaksud. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.